Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau baik. Nah, karena kita masuk untuk pertama kalinya setelah Lebaran, Bapak mau mengucapkan selamat hari Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Apabila Bapak ada salah, Bapak mohon maaf dan Bapak sudah memaafkan kesalahan anak-anak. Nah, baik. Sekarang Bapak mau tanya dulu. Siapa yang Lebaran kali ini masih mendapatkan uang jajan dari saudara? Mas Dika masih dapat. Oh, bagus. Dapat berapa Mas Dika? Oh, dapat 5 juta. Oh, oke. Nah, baik, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipimpin oleh Mas Afif. Silakan Mas Afif dipimpin berdoa. Baik, berdoa mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi zidni ilma waryukani fahma amin ya Allah rabbal alamin. Oke. Terima kasih Mas Afif sudah dipimpin berdoa teman-temannya. Baik, sebelumnya Bapak akan presensi satu persatu terlebih dahulu agar untuk mengecek kehadiran kali ini karena kita kuliah pada hari ini masih melalui aplikasi Zoom dan masih berada di kondisi yang sama yaitu kondisi pandemi. Karena belum selesai kita harus selalu menjaga kesehatan agar terhindar dari virus corona. Nah, agar anak-anak terhindar dari virus corona, selalu menjaga jarak dan selalu mencuci tangan dan makan makanan yang sehat agar anak-anak terhindar dari virus. Oke, nah sekarang Bapak presensi terlebih dahulu. Mas Afif, hadir tadi ya. Mas Dika, hadir. Mas Danu, juga hadir. Mbak Yuania Larasati, hadir. Mbak Marni, hadir ya. Yang terakhir Mas Isnan. Mas Isnan hadir tidak? Tidak. Kenapa kok tidak berangkat? Tidak ada yang tahu? Kalau tidak ada yang tahu, oke, Bapak akan lanjutkan ke materi yang akan kita pelajari hari ini adalah berbagai pekerjaan, tema 4, jenis-jenis pekerjaan, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, oke, sebelum kita masuk ke materi, ayo anak-anak kita bernyanyi lagu Garuda Pancasila agar kita dapat mengenang jasa para pahlawan. Nah, oke, kita bernyanyi bersama terlebih dahulu ya. Tunggu ya anak-anak. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi,
sedia berkorban untukmu. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Udah Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, baik, terima kasih anak-anak sudah mengikuti bernyanyi. Bapak apresiasi yang sudah ikut bernyanyi. Oke, selanjutnya akan Bapak bacakan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Nah, yang pertama, setelah melakukan pengamatan, siswa mampu menjelaskan langkah gerakan kaki pada bela diri silat dengan tepat. Nah, yang kedua, setelah mengamati gambar, siswa mampu mempraktikkan langkah-langkah gerakan kaki pada bela diri silat dengan lancar. Yang ketiga, setelah membaca cerita, siswa mampu menemukan sifat-sifat tokoh dan membandingkannya dengan perinci. Yang keempat, setelah berdiskusi di WhatsApp grup kelompok, siswa mampu menyampaikan pendapatnya mengenai sifat tokoh yang patut dicontoh, baik secara lisan maupun tertulis dengan sistematis. Setelah berdiskusi, siswa mampu membuat rencana kegiatan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam di sekitar mereka dengan perinci. Yang keenam, setelah memiliki rencana, siswa mampu mempraktikkan menjaga kelestarian alam dan menuliskan laporannya dengan perinci. Nah, dari tujuan pembelajaran tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan dari anak-anak? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, akan Bapak lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama ya, anak. Jadi, warisan budaya Indonesia yang dikenal dunia tidak hanya batik loh. Nah, di bidang olahraga, pencaksilat juga merupakan warisan budaya yang mendunia. Nah, anak-anak tahu tidak pencaksilat itu apa? Nah, pencaksilat itu adalah olahraga bela diri atau yang lebih dikenal dengan pertahanan diri. Oke, Bapak, lanjut. Nah, siapa yang di sini tahu pesilat Indonesia yang terkenal? Siapa yang tahu? Benar, Iko Uwais. Nah, Bapak jelaskan dulu Iko Uwais itu siapa. Nah, Iko Uwais itu adalah salah satu atlet silat Indonesia. Ia menekuni dunia silat lebih dari 10 tahun. Iko Uwais berhasil menduduki urutan ketiga dalam gelaran turnamen silat Provinsi Jakarta 2003. 2 tahun kemudian, ia berhasil menjadi juara. Iko Uwais adalah juara di kejuaraan silat nasional kategori demonstrasi. Iko beberapa kali mengikuti kegiatan pencak silat di luar negeri seperti di Inggris, Rusia, Laos, Kamboja, dan Prancis. Nah, pencak silat merupakan seni bela diri bangsa Indonesia. Hampir dari setiap daerah di Nusantara ini memiliki tokoh pendekar silat kebanggaan. Nah, pencak silat sendiri memiliki gerakan unik yang mengalir dengan koreografi. Layaknya tarian, dalam tiap gerakan juga terkandung filosofi. Hal ini membuat pencak silat menjadi salah satu bela diri yang menarik di dunia. Nah, sekarang sebagai generasi penerus, anak-anak harus mempunyai tanggung jawab untuk melestarikan pencak silat. Nah, bagaimana salah satunya agar kita
selalu melestarikan pencak silat? Siapa yang tahu salah satu cara untuk melestarikan pencak silat? Ayo, siapa yang tahu di sini? Apakah ada yang tahu? Nah, yang caranya satu yaitu adalah mempelajarinya. Nah, dengan mempelajarinya kita sudah termasuk melestarikan pencak silat itu sendiri. Nah, Pak lanjut ya. Nah, sekarang anak-anak kita akan mempelajari olahraga bela diri pencak silat. Anak-anak akan mempelajari teknik dasar dalam gerakan pencak silat. Teknik dasar tersebut meliputi langkah, pasang, serangan, dan bilaan. Nah, jadi pembelajaran kali ini agak sulit ya anak-anak, karena ini seharusnya dipraktekkan langsung di depan anak-anak. Sekarang kita harus praktekkan di depan HP atau komputer. Jadi silakan anak-anak perhatikan, nanti kalau kurang paham tanya ke Bapak. Yang A, langkah ke depan. Nah, langkah ke depan itu berarti satu kaki menuju ke depan. Dan yang B, langkah ke belakang berarti satu kaki menuju ke belakang. Yang C, langkah ke samping berarti satu kaki menuju ke samping. Yang D, langkah serong ke depan berarti satu kaki menuju serong ke depan. Nah, kalau yang langkah serong ke belakang berarti satu kaki menuju serong ke arah belakang. Nah, bagaimana anak-anak, sudah paham ya? Tanyakan saja, karena ini masih berlangsung online, jadi jangan malu-malu untuk bertanya. Silakan anak-anak yang ingin bertanya, silakan bertanya. Bapak akan sebisanya membantu menjawab. Oke, sudah paham semua ya? Bapak akan lanjut. Nah, sekarang amati gambar tentang pola langkah dalam pencak silat berikut. Nah, Bapak tadi sudah kirim gambar ke WhatsApp grup, silahkan dicek sendiri. Bapak sekarang akan sambil menjelaskan, anak-anak pahami, nanti kalau ada yang tidak paham silahkan ditanyakan ke Bapak. Nah, yang pertama A, A1, D1. Nah, Bapak jelaskan dulu, A1 itu kaki kiri dan A2 itu kaki kanan. Paham ya anak-anak? Oke. Nah, kalau A1 menuju D1 berarti langkah lurus depan kiri. A2 berarti kaki kanan menuju D1. Berarti langkah lurus depan kanan. Berarti kaki kanannya melangkah lurus ke arah depan menuju kanan. Nah, yang C A1 berarti kaki kiri menuju D2, langkah lurus mundur kiri. Yang D A2 berarti kaki kanan menuju D2, langkah lurus mundur kanan. Nah, yang kedua A1 kaki apa tadi? Benar, kaki kiri. Kaki kiri menuju B1, berarti langkah samping kiri. Nah, yang ketiga A1 menuju C1 berarti kaki kiri menuju serong ya. Benar, serong. Langkah serong depan kiri. Kalau yang B A2 C2 berarti kaki kanan menuju serong depan kanan. B A1 C3. A1 berarti kaki kiri, berarti langkah serong belakang kiri. Nah, kalau yang B A2 C4. A2 berarti kaki kanan menuju C4, berarti langkah serong belakang kanan. Nah, silakan anak-anak yang belum paham tanyakan lagi ke Bapak, akan Bapak jawab, karena ini pelajarannya harus sebenarnya praktek, hanya bisa dilaksanakan secara online. Jadi silahkan anak-anak nanti pelajari lebih lanjut. Jika ada yang kurang paham, silahkan tanya Bapak, mau lewat WhatsApp juga boleh, nanti WhatsApp ke Bapak, akan Bapak bantu menjawabnya. Nah, sekarang Bapak akan lanjut ke materi selanjutnya. Nah,
Kemarin kita sudah belajar tentang pentingnya bekerja. Nah, sekarang anak-anak baca cerita tentang semut dan belalang. Cerita ini memberikan contoh akibat seseorang tidak mau bekerja. Nah, oke, yang baca Bapak ya. Silakan anak-anak pahami. Bapak sudah kirim materinya, silakan anak-anak sambil Bapak bacakan, anak-anak mendengarkan. Nah, semut dan belalang. Di tengah hutan, hiduplah seekor semut yang sangat rajin. Setiap hari, semut itu selalu bekerja, mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung. Teriknya matahari dan derasnya air hujan mengurangi semangat sang semut, tidak mengurangi semangat sang semut untuk mengumpulkan makanan. Dengan bersusah payah, sang semut bekerja keras untuk membawa makanan, kemudian dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbung rumahnya. Pada suatu hari ketika sedang bekerja, sang semut bertemu dengan seekor belalang yang sedang asik berjemur. Sambil bermalas-malasan, "Hai Mut, kamu sedang apa?" tanya belalang. "Aku sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin," jawab semut. "Ah, buat apa? Kamu lakukannya sekarang. Musim dingin masih lama, lebih baik kita bermalas-malasan dahulu," kata belalang. Nah, sang semut tidak memperdulikan belalang. Ia tetap bekerja mengumpulkan makanan yang dijumpainya. Demikianlah sepanjang hari sang semut sibuk bekerja, sementara sang belalang masih bermalas-malasan. Nah, pada akhirnya musim dingin telah tiba. Sang semut yang rajin itu tidak duduk dengan nyaman di dalam rumahnya yang hangat. Ia menikmati makanannya yang berlimpah. Belalang termenung sedih di rumahnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Saat belalang hampir mati kelaparan, sang semut datang memberinya makanan. Sejak saat itu, sang belalang rajin bekerja mengumpulkan makanan seperti sang semut. Nah, oke. Bapak beri tugas ya anak-anak, silahkan nanti anak-anak kerjakan, langsung dikirim sekarang. Tuliskan pendapat anak-anak tentang sikap yang diperlihatkan oleh semut dan belalang. Tugasnya 3 ya, silahkan dikerjakan, waktunya berapa? 15 menit. Nanti dikirim, nanti akan Bapak bacakan salah satu, dan semuanya nanti tapi saya nilai, tapi Bapak akan bacakan salah satu terlebih dahulu. Silakan dikerjakan, Bapak tunggu 15 menit cukup ya. Silakan dikerjakan. Oke, sudah ya. Silakan dikirim ke WhatsApp, Bapak akan bacakan. Nah, oke, Bapak akan bacakan pendapat dari Mas Danu. Pendapat Mas Danu tentang sikap semut. Sangat setuju dengan sikap semut. Setiap hari semut itu selalu bekerja, mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung untuk persiapan musim dingin. Nah, itu pendapat Mas Danu tentang sikap semut ya, bagus. Oke, kalau pendapat Mas Danu tentang sikap belalang, tidak setuju terhadap sikap belalang karena belalang malas bekerja sehingga pada saat musim dingin tiba mereka kekurangan makanan. Nah, bagus jawaban dari Mas Danu. Yang lain juga bagus, nanti besok akan Bapak nilai. Nah, sekarang Bapak akan bacakan sikap apa yang perlu kita contoh. Ini juga jawaban dari Mas Danu. Pendapat Mas Danu tentang sikap yang perlu dicontoh adalah sikap semut. Karena apa? Karena semut semangat bekerja, tidak suka bermalas-malasan, tetapi juga selalu membantu temannya, tidak pandang bulu ya. Bagus, Mas Danu pintar sekali. Oke, Bapak akan nilai nanti semuanya, Bapak akan kirim nilainya besok. Oke.
Nah, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir ya. Nah, tahukah anak-anak siapa yang bekerja agar lingkungan tetap terlindungi? Siapa yang tahu? Ayo. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada yang tahu, yaitu mereka adalah pecinta lingkungan. Nah, mereka adalah orang-orang yang bekerja untuk melindungi lingkungan tanpa imbalan atau bayaran. Pecinta lingkungan bekerja di berbagai wilayah ya, maksudnya. Nah, kamu juga bisa, anak-anak juga bisa menjadi seperti mereka. Tugas pecinta lingkungan ini adalah menjaga lingkungan dari perusakan dan pencemaran akibat ulah manusia. Nah, anak-anak juga dapat menjadi bagian dari mereka yang peduli terhadap lingkungan. Siapa yang ingin menjaga lingkungan kita tetap terjaga? Semua tetap harus menjaga lingkungan. Nah, sekarang Bapak akan beri tugas lagi dikumpulkan minggu depan. Kalau ini tugas rumah. Tugasnya, buatlah rencana kegiatan agar sumber daya alam di sekitar anak-anak terjaga. Nah, pilihlah paling sedikit dua sumber daya alam yang ada di sekitar anak-anak. Rencanakanlah 3 kegiatan untuk menjaganya. Nah, tabelnya seperti ini. Bapak bacakan. Nah, contohnya sumber daya alamnya apa? Sungai, contohnya ya. Terus rencana kegiatannya apa? Ditulis. Contohnya seperti ini. Tidak membuang sampah ke dalam sungai. Terus menanam banyak pohon. Lalu melakukan penghijauan. Nah, itu cara menjaga sumber daya alam sungai. Nah, alat yang dibutuhkan apa? Keranjang sampah, cangkul. Nah, itu seperti itu contoh yang pertama. Ini Bapak akan berikan contoh yang kedua. Air sumur, sumber daya alamnya. Terus rencana kegiatannya apa? Yang pertama yaitu tidak membuang sampah ke dalam sumur, membersihkan sumur, menghemat penggunaan air bersih. Nah, itu adalah cara bagaimana kita menjaga sumber daya alam air sumur. Nah, alat yang dibutuhkan yaitu keranjang sampah, alat-alat kebersihan, nah, dan lain-lain. Oke, paham ya anak-anak? Jika kurang paham silahkan tanyakan. Sekali lagi silahkan tanyakan Bapak. Bapak akan jawab sebisanya. Silahkan. Halo, kalau masih dengar ya? Oke, baik. Jika masih terdengar silahkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan tanya Bapak, akan Bapak jawab. Oke, kalau sudah paham semua akan Bapak lanjutkan. Nah, setelah membuat tadi, anak-anak akan tugasnya lanjut ke membuat laporan. Laporan harus memuat data sumber daya alam yang dipilih, kegiatan untuk menjaganya, alat yang dibutuhkan, dan rencana selanjutnya. Nah, silakan anak-anak tuliskan laporan di buku anak-anak masing-masing. Silakan ditulis saja. Nanti difoto, dikirim Bapak. Minggu depan dikirim ke WhatsApp grup, akan Bapak beri nilai. Paham ya? Oke, kalau paham semua ya. Terus, nah karena materi sudah habis, sekarang Bapak mau bertanya. Dari materi yang ada tadi, apa yang masih anak-anak bingung? Dan apa yang masih ingin anak-anak tanyakan ke Bapak, akan Bapak bantu jawab. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Bapak akan kirimkan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Bapak kirim ke WhatsApp grup, silahkan anak-anak nanti pelajari lagi, cek lagi agar anak-anak lebih paham. Karena kita masih dalam kondisi pandemi, jadi kita pembelajarannya masih kurang maksimal. Silahkan anak-anak maksimalkan sendiri-sendiri dengan cara apa? Membaca masing-masing materi yang sudah Bapak berikan, silakan dibaca kembali. Nah, kalau masih ada yang kurang paham, silakan tanya ke Bapak, akan Bapak bantu jawab. Mau
tanya lewat WhatsApp, mau telepon, Bapak terima. Oke? Nah, kalau sudah, Bapak cukupkan ya anak-anak. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 11, jadi waktu sudah habis, Bapak akan cukupkan sekian. Bila Bapak banyak salahnya, Bapak mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tetap menjaga kesehatan ya anak. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan.